الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله. بتقوى الله فقد فاز المتقون، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sampai dengan hari ini, hari Jumat. Jumat hari ini merupakan Jumat terakhir di bulan Sya'ban. InsyaAllah kalau Allah panjangkan umur kita, Jumat yang akan datang kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Maka patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya terus berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita disampaikan dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bersolawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seraya terus kita berikhtiar berusaha mengamalkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan dengan selalu kita bersolawat kepadanya, mengamalkan sunnah-sunnah yang dibawanya, kelak di akhirat kita akan memperoleh syafaat daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati hidup di dunia yang fana dan singkat ini. Maka tugas kita adalah marilah kita terus berusaha meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah sebagai bekal kita kelak kembali menghadapnya. Mudah-mudahan kita kembali kelak dalam keadaan husnul khatimah. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, lebih kurang 4 hari lagi ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Rasulullah menggambarkan dalam hadisnya, beliau katakan dalam hadis, qad ja'akum syahrun 'azimun mubarak. Sungguh hampir tiba kepada kalian, akan memasuki kepada kalian bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang agung lagi penuh dengan kemuliaan. Maka oleh karena itu, apa yang harus kita siapkan ketika akan memasuki bulan suci Ramadan? Sekurang-kurangnya ada 5 yang mesti kita persiapkan. Pertama, merasa bahagia, merasa gembira, merasa senang manakala kita akan masuk bulan suci Ramadan. Orang-orang yang beriman
beriman setiap saat berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan. Maka manakala doa itu dikabulkan Allah, disampaikan umurnya masuk bulan suci Ramadan, maka pastilah kebahagiaan akan menimpa dirinya. Kebahagiaan akan dirasakan oleh orang-orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala agar bertemu dengan bulan suci Ramadan. Jangan terpengaruh dengan suasana. Memang kadang-kadang dalam kehidupan kita, ketika akan memasuki bulan suci Ramadan, kita terganggu dengan harga barang-barang yang mulai naik. Harga kebutuhan pokok serba mahal. Ini yang kadang-kadang mengganggu. Tapi orang-orang beriman tidak akan terganggu dengan keadaan ini. Karena yang dipikirkan adalah ketika masuk bulan suci Ramadan, kesempatan beribadah untuk sebanyak-banyaknya mengumpulkan bekal kepada Allah, semakin ada terbuka peluang. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hadis yang kedudukan hadis ini hasan, disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fariha bi dukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'anil nar." Siapa yang merasa bahagia, gembira, senang ketika akan masuk bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan tubuhnya dijilat api neraka. Apa makna bahagia gembira masuk bulan Ramadan? Bukan dengan makan-makan, bukan dengan pergi ke pantai rame-rame, tapi mempersiapkan jiwa, raga, diri dan semuanya untuk menyambut menyongsong bulan Ramadan, karena kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk banyak-banyak beribadah di bulan suci Ramadan ini. Yang kedua yang perlu kita persiapkan detik-detik menjelang bulan suci Ramadan adalah jangan putus berdoa. Jangan pernah tinggalkan doa agar benar-benar kita disampaikan dengan bulan Ramadan. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah, bahkan Rasulullah membacanya sejak bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Duhai Allah, berkahilah hidup kami di bulan Rajab, berkahi hidup kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami ya Allah kepada bulan suci Ramadan. Ini Rasulullah berdoa. Konon lagi kita, maka kita patut banyak-banyak terus berdoa. Bahkan ada doa satu lagi yang sangat populer diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Doa supaya kita diberikan kesenangan menyambut Ramadan. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuka. Allahumma ya Allah, ahillahu alaina, hadirkan kepada kami awal bulan Ramadan dengan perasaan senang hati. Jangan sedikit pun ada kecemasan ketika masuk bulan Ramadan. Apalagi insya-Allah berdoa kita memohon kepada Allah, Ramadan tahun ini kita lebih merasakan nyaman dan aman. Mungkin Ramadan tahun lalu ketika kita memasuki bulan Ramadan agak sedikit cemas, agak sedikit takut karena dengan penyebaran virus COVID-19. Insya Allah berkat doa-doa kita semua, berkat istiqomah kita semua, tidak pernah tinggalkan masjid walaupun takut, tidak pernah tinggalkan jamaah walaupun risau, maka kita didengar doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan memasuki Ramadan tahun ini dalam keadaan bil yumni, dalam keadaan aman, dalam keadaan nyaman, dalam keadaan tentram. Kita sholat penuh dengan kekhusyuan, bertadarus Al-Quran penuh dengan keikhlasan. Inilah doa yang dibacakan oleh Rasulullah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Ya Allah, hadirkanlah awal bulan Ramadan itu kepada kami dengan rasa aman, rasa nyaman, dan dengan penuh keimanan.
berniat orang-orang yang diberi kesempatan memasuki bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka panggilan ibadah saum Ramadan adalah panggilan iman. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, panggilan yang begitu syahdu dari Allah Sang Pencipta kepada orang-orang beriman. Untuk apa kita diseru? Kutiba 'alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian semua untuk melakukan ibadah syiyam, ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga dahulu pernah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Apa tujuan akhirnya? La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari hadirkan perasaan gembira, perasaan senang, terus berdoa kepada Allah agar kita disampaikan oleh Allah kepada bulan suci Ramadan. Yang ketiga, jemaah yang dirahmati Allah, jangan putus-putus istighfar. Bersihkan jiwa kita dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak zikir. Salah satu zikir adalah istighfar. Astaghfirullahaladzim. Sebanyak-banyaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu kulli dhikin makhraja." Siapa yang senantiasa melazimkan istighfar, memperbanyak istighfar, maka Allah akan senantiasa memberikan jalan keluar manakala dia menghadapi kesempitan di dalam hidupnya. Setiap kita pasti ada problema di dalam kehidupan kita. Ada persoalan rumah tangga, ada persoalan pekerjaan, ada persoalan ekonomi, ada persoalan anak-anak. Semua kita bermasalah. Semua kita punya problem. Tapi orang-orang yang banyak beristighfar, Allah akan memberikan jalan keluar dari persoalan yang dihadapinya. Lalu kata Rasulullah, "Wa min kulli hammin faraja." Dan ketika ada kerisauan menghinggapinya, Allah akan memberikan ketenangan kepadanya. Tidak sedikit di antara kita yang hidup penuh dengan kegalauan, ketakutan, kerisauan, dengan berbagai macam keadaan yang kita hadapi. Tapi orang-orang yang memperbanyak istighfar, Allah akan segera musnahkan rasa galau. Allah akan lenyapkan kerisauan itu, diganti dengan ketenangan. Dan yang ketiga kata Rasulullah, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang memperbanyak istighfar, Allah akan berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kita sedang duduk, tiba-tiba ada orang memberi rezeki. Ini adalah anugerah Allah. Kenapa bisa terjadi? Rupanya salah satunya adalah kita melazimkan istighfar. Sedang duduk kita beristighfar, selesai sholat kita beristighfar, di kantor kita beristighfar, bawa kendaraan kita beristighfar. Masya Allah. Ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melazimkan istighfar, 3 kemudahan akan Allah berikan kepadanya. Yang keempat, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di dalam kita menyambut bulan suci Ramadan adalah senantiasa mempererat ukhuwah silaturahim, ukhuwah Islamiyah. Maka alhamdulillah di masjid kita yang indah ini, salat kita safnya rapat. Ini satu kebahagiaan. Saf rapat adalah salah satu kesempurnaan salat berjamaah. Masya Allah, masih ada masjid di Banda Aceh yang safnya jarang-jarang sampai hari ini, sudah setahun. Tapi di masjid kita tercinta ini, alhamdulillah, walau kita dianjurkan menggunakan masker untuk kehati-hatian kita, ikhtiar kita, tapi ketika sholat berjamaah, safnya rapat. Maka mudah-mudahan sempurna ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata saf rapat adalah bagian daripada silaturahim. Ada kekompakan, ada kebersamaan, dan ini yang paling ditakuti oleh orang-orang kafir.
manakala jamaah sholat itu satu padu, satu komando, dikomandoi oleh salah seorang imam, maka itulah yang menjadi ketakutan mereka. Tapi kalau dilihat kita sholat memang berjamaah, tapi sholatnya jarang-jarang, tidak ada hadir di situ kekhusyukan kadang-kadang. Kata Nabi dalam hadis, rapatkan saf, istawu sufufakum, fa inna taswiyatas sufufu min tamamis sholat. Lurus dan rapatkanlah saf-saf sholat kalian, karena sesungguhnya saf rapat adalah bagian daripada kesempurnaan sholat berjamaah. Apakah kalau safnya jarang tidak diterima sholat berjamaah? Diterima juga, tapi kurang sempurna. Maka bersyukur kita kepada Allah di masjid kebanggaan kita ini, saf kita rapat dan silaturahim kita menjadi teguh. Kita saling bertegur sapa, kita saling tersenyum, walau kadang-kadang tak nampak senyum kita karena pakai masker, tapi dengan rapat saf kita, insya Allah ukhuwah kita, silaturahim kita akan terjalin sehingga membawa keberkahan kita. Kata Rasulullah, siapa yang mau diberkahi umurnya, diluaskan rezekinya, maka perbanyaklah silaturahim. Menyambut bulan suci Ramadan ini, kita perbaiki ukhuwah kita dengan keluarga kita, antara suami dan istri, orang tua dengan anak-anak, mertua dengan menantu, dengan tetangga kita. Semuanya harus kita perbaiki silaturahim kita. Yang terakhir, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini, persiapkan diri kita dengan ilmu pengetahuan. Apa tujuannya? Agar Ramadan tahun ini bisa lebih baik daripada Ramadan tahun sebelumnya. Maka alhamdulillah di masjid kita ini ada pengajian. Menjelang masuk bulan Ramadan masih ada pengajian. Ini kesempatan. Bertanyalah kita tentang apa yang belum kita ketahui, sehingga ketika masuk bulan suci Ramadan, insya Allah kita ibadah berkualitas sesuai dengan ilmunya. Saum kita, salat tarawih kita, tadarus Al-Quran kita, sedekah kita, infak kita, semua. Karena di bulan Ramadan ibadahnya paket. Tidak bisa orang hanya berpuasa siang hari di bulan Ramadan, lalu malam harinya tidur saja. Karena hadisnya ada dua, hampir mirip tapi berbeda. Hadis yang pertama kata Nabi, man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan harap hanya kepada Allah, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Lalu hadis yang kedua, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban. Siapa yang berdiri di malam-malam hari bulan Ramadan. Bedanya cuma soma dengan qama. Yang tadi soma berpuasa di siang hari. Satu lagi, man qama Ramadan, siapa yang berdiri malam hari di malam-malam bulan suci Ramadan, maka Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Apa maksudnya berdiri malam hari di bulan Ramadan? Memperbanyak salat-salat sunnah. Yang populer di kita adalah salat tarawih. InsyaAllah mudah-mudahan di masjid kita ini sudah diundang penceramah-penceramah malam Ramadan yang berkualitas, imam-imam yang berkualitas. Maka insyaAllah semarakkan malam-malam Ramadan dengan beribadah kepada Allah. Siang harinya semangat kita untuk berpuasa, malam harinya semangat kita untuk beribadah, memperbanyak amalan-amalan sunnah, termasuklah qiyamul lail Ramadan. Kita bangun berdiri untuk banyak-banyak melakukan salat malam di bulan Ramadan. Salat tarawih tidak ada di bulan lain. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Inilah sekurang-kurangnya 5 hal persiapan kita memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan diberikanlah kita umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin, sehingga manakala kita diberikan kesempatan masuk bulan Ramadan, kita dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna, ibadah berkualitas dalam keadaan nyaman, aman, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله. بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام. ربي وربك الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.